Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahajud berasal dari kata kerja tahajjada yang berarti tetap terjaga di malam hari. Berjaga malam. Salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat tahajud bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Meskipun tidak wajib, salat tahajud merupakan salat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan salat tahajud. Salat tahajud dikerjakan di waktu malam, lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur. Berbagai aktivitas berhenti serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Waktu untuk bermunajat di gelapnya malam, karena pada waktu itu pula Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Bangunlah untuk melaksanakan solat di gelapnya malam ketika semua orang sedang tertidur, dan lihatlah bagaimana jalan yang kau tempuh menyala dan kehidupanmu mulai bersinar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai keutamaan salat tahajud. Berikut bunyinya, kerjakanlah salat malam karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, juga sebagai penebus pada segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa serta dapat menghindarkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mintalah 4 hal ketika sesudah melaksanakan salat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan bagi yang mengerjakan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Banyak sekali keutamaan dari seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud. Hal ini berkaitan juga dengan perjuangan melaksanakan salat tahajud tersebut. Setelah seharian melakukan berbagai aktivitas, maka bangun malam untuk melaksanakan ibadah salat tahajud adalah perjuangan. Itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala ganjarkan pahala yang luar biasa bagi yang melaksanakannya. Bagi yang sudah terbiasa melaksanakan salat tahajud tentu akan terasa ringan. Oleh karena itu, di dalam ibadah memang perlu ada sedikit pemaksaan agar akhirnya terbiasa. Walaupun Anda melaksanakan salat sunnah lainnya, tetap Anda tidak akan mendapatkan 4 hal ini. Sesuai firman Allah yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mintalah 4 hal ini setelah selesai melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, mintalah untuk mengangkat karirmu. Menurut Ustaz Hadi Hidayat, sholat tahajud adalah tempat untuk mengadu dan berdoa kepada Allah. Jangan lupa minta bimbingan untuk mendapatkan karir terbaik, sehingga karir tersebut dapat memberikan banyak syafaat. Tidak harus karir berada posisi tertinggi. Melalui karir terbaik tersebut bisa mendapatkan rezeki dan kesuksesan, sekaligus punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat karirmu, Anda tidak memerlukan orang dalam karirmu. Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati orang sekitarmu agar karirmu naik. Biasanya pada umumnya banyak orang untuk mencapai jabatan tertentu harus punya daging atau membayar dengan nominal tertentu. Namun jika Anda istiqomah salat tahajud, Allah lah langsung yang jamin. Yang kedua, mintalah dibimbing langsung oleh Allah dalam melakukan pekerjaannya. Orang yang pekerjaannya dibimbing langsung oleh Allah maka akan terasa mudah. Jika Anda benar-benar ikhlas mengerjakan ibadah salat tahajud karena Allah, maka insya Allah akan ada perubahan dalam hidupmu. Pertama yang akan Allah berikan bagi Anda yang rajin salat tahajud bukan dunia dulu, karena dunia itu sangatlah kecil. Adapun yang akan Allah berikan pertama kali berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam hidup. Tidak ada yang akan mengalahkan ketenangan di dalam hidup melebihi apapun, karena sesungguhnya ketenangan hidup ialah hal utama yang diinginkan setiap manusia. Yang ketiga, meminta petunjuk saat menginginkan solusi dari suatu masalah. Menurut Ustaz Hadi Hidayat mengungkapkan untuk meminta bimbingan Allah Subhanahu wa taala dapat petunjuk saat mencari solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Ustaz Hadi Hidayat menyontohkan kasus 2 orang yang sama-sama memiliki masalah di dalam hubungan. Orang yang sering salat tahajud bisa mendapatkan solusi dengan mudah setelah Allah Subhanahu wa taala membimbingnya dalam mencari solusi. Kemudian yang keempat, mintalah kepada Allah perlindungan dari orang jahat. Mintalah kepada Allah perlindungan dari orang jahat, sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang berhasil selamat dari ratusan pasukan. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang berhasil selamat dari ratusan pasukan khusus yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, maka dijamin akan memberikan pertolongan terbaik pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menunaikan kebiasaan salat malam. Ahli tahajud itu juga jika diusilin atau diganggu, maka Allah langsung yang akan menolongnya. Sungguh bagi ahli tahajud, jika Anda dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong Anda. Jadi jangan lupa untuk selalu melaksanakan salat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.